Halo, selamat sore teman-teman dari EduFriends. Ketemu lagi di sesi sosiologi kali ini dengan aku, Jafas Rizky Ramadan. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu ya. Nama aku di sini Jafas Rizky Ramadan. Kalian bisa panggil aku Jafas, Kak Jafas, asal dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jadi sekarang aku kebetulan udah di tingkat akhir kayak gitu. Dan insya Allah kalau misalkan nggak ada kendala tahun depan bisa lulus kayak gitu. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas materi sosiologi perdana kita yaitu tentang perubahan sosial. Buat teman-teman yang baru gabung mungkin bisa dilihat di sini lima ada lima subbahasan diantaranya yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama itu ada definisi. Jadi sebenarnya perubahan sosial itu apa sih definisinya seperti itu. Kemudian yang kedua atau poin kedua adalah teori perubahan sosial. Kita juga nanti akan bahas tentang teori-teori yang terkait dengan perubahan sosial itu ada teori-teorinya teman-teman EduFriends kayak gitu. Jadi teori-teorinya apa aja nanti akan kita coba ulas satu persatu. Kemudian juga selain teori perubahan sosial, kita juga akan bahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial karena perubahan sosial itu sendiri ada jenis-jenisnya seperti itu. Nah, nanti akan kita ulas juga terkait bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian yang keempat ada faktor pendorong dan penghambat. Nah, perubahan sosial ini sendiri juga nanti akan kita bahas nih kira-kira apa sih faktor-faktor pendorong, kemudian apa aja sih faktor-faktor penghambat terkait dengan perubahan sosial itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang dampak perubahan sosial. Untuk mempersingkat, kita langsung aja ya teman-teman EduFriends masuk ke subbahasan pertama itu tentang definisi perubahan sosial. Nah, definisi di sini sebenarnya seperti kita tahu bahwa perubahan sosial itu tidak terlepas sebuah proses yang tak terpisahkan dari suatu kehidupan sosial. Jadi kita selama bermasyarakat, selama kita ada di tengah-tengah masyarakat, tentu kita mengalami baik itu sadar maupun tidak sadar suatu proses perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini dia meliputi berbagai aspek dalam kehidupan, baik itu norma-norma sosial, kemudian pola-pola sosial, bagaimana terkait dengan interaksi kita dengan antar satu sama lain seperti itu, bagaimana pola perilaku, organisasi sosial, dan lain sebagainya macamnya. Jadi perubahan sosial ini betul-betul melingkupi berbagai aspek dalam kehidupan. Nah, untuk definisi sendiri sebetulnya ada banyak sekali definisi-definisi yang disebutkan oleh tokoh-tokoh baik itu tokoh sosiologi maupun tokoh-tokoh lain yang menyebutkan tentang perubahan sosial itu sendiri apa. Tapi di sini kakak cuman masukin salah satu definisi aja, yaitu definisi dari Kingsley Davis. Di sini Kingsley Davis menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah suatu wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi penekanan dari Kingsley Davis ini lebih kepada bagaimana perubahan itu terjadi terhadap struktur dan fungsi yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga teman-teman perlu paham dan perlu tahu kalau perubahan sosial itu sendiri itu dia bisa berupa dua jenis seperti itu. Yang pertama bisa berupa kemajuan atau progres dan kemunduran atau regres. Nah, bedanya apa sih Kak? Bedanya itu sebenarnya kalau kemajuan itu ketika suatu perubahan itu berdampak terhadap adanya suatu perbaikan atau adanya suatu dampak-dampak positif lainnya. Misalnya ketika adanya suatu kemajuan dalam hal teknologi. Nah, kemajuan dalam teknologi ini akan mempermudah terkait dengan komunikasi, kemudian mempermudah juga dalam aspek-aspek lain. Nah, kalau contohnya kayak gitu, nah itu bisa dikatakan perubahannya termasuk ke kemajuan. Sementara kalau kemunduran itu lebih kepada suatu perubahan ini justru menyebabkan adanya suatu pengurangan terhadap suatu fungsi yang ada di masyarakat seperti itu, yang ada di bagian masyarakat. Misalnya ketika tadi kita bicara hal yang sama, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini memang bisa punya dampak positif, bisa memperluas terkait dengan komunikasi yang bisa kita lakukan dengan berbagai orang. Tapi di sisi lain itu ada dampak negatifnya berupa bisa jadi itu mengurangi intensitas dari hubungan langsung antar masyarakat seperti itu. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gitu, itu bisa kita katakan sebagai suatu kemunduran. Nah, ini ada teori perubahan sosial. Ini teori yang paling banget sering keluar seperti itu, EduFriends. Nah,
Yang pertama ini teori siklus dan yang kedua teori linier. Bedanya apa sih? Di sini udah ada gambarnya, Edu Friends. Jadi kalau teori siklus itu seperti dilihat di gambar, dia itu berupa suatu siklus. Jadi adanya perputaran, dan inti dari teori siklus ini sebenarnya adalah kondisi saat ini nih. Misal kita analogikan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu sebetulnya nanti akan berulang lagi di masa depan, atau kondisi sekarangnya sebenarnya sebelumnya pernah terjadi kayak gitu. Dan pada akhirnya nanti di tahap selanjutnya juga kita akan mencapai suatu tahap yang berbeda, meningkat gitu. Jadi primitif, tradisional, modern, kemudian dari modern nanti akan berputar lagi tradisional, primitif, tradisional, modern kayak gitu. Jadi dia akan berputar dan berputar seperti itu. Nah, tokohnya ini ada siapa aja? Ada diantaranya Oswald Spengler, Arnold Toynbee, dan Ibnu Khaldun. Sementara kalau teori linier berbeda. Kalau teori siklus tadi perubahan itu dia berputar seperti itu. Kalau teori linier dia perubahan itu adanya suatu tahap itu menjadi lebih baik, kondisinya menjadi lebih baik. Jadi yang sebelumnya primitif, kemudian meningkat menjadi tradisional, kemudian meningkat lagi menjadi modern kayak gitu. Jadi adanya peningkatan kualitas gitu. Berbeda dengan siklus. Kalau siklus kan ya udah berputar aja seperti itu. Kalau misalkan linear ini dia adanya perbedaan bertahap seperti itu, meningkat dari primitif menuju ke modern. Tokohnya siapa aja? Di sini ada beberapa tokoh, diantaranya ada Herbert Spencer, kemudian Emil Durkheim, Karl Marx, sama Max Weber. Nah, ini teori linear itu dia terbagi, ada suatu spesifikasinya lagi, ada teori evolusi yang termasuk ke dalam teori linear. Nah, teori evolusi ini sendiri dia terpecah menjadi 3 jenis teori evolusi, yaitu ada teori evolusi unilinear, teori evolusi multilinear, dan universal. Nah, bedanya apa sih? Kan tadi sebenarnya intinya sama ya, semua 3 jenis teori evolusi ini intinya sama tadi teori linear, bahwa adanya suatu peningkatan kondisi di masyarakat mulai dari primitif sampai modern. Tapi bedanya ini kalau misalkan teori evolusi unilinear ini jadi evolusi yang terjadi itu dia cuman dari satu hal atau satu aspek aja seperti itu. Jadi cuman di sini kalau misalkan kita ambil dari terminologinya, dari kata-katanya itu uni, jadi dari satu dampak kemudian berdampak terhadap suatu peningkatan atau perubahan. Sementara kalau yang multilinear dia dari banyak aspek seperti itu, banyak aspek kemudian mengakumulasi kemudian terjadi perubahan. Sementara kalau universal di sini, universal dia lebih kepada teori perubahan yang terjadi ini dia terjadi juga di banyak tempat lain seperti itu. Jadi merupakan suatu hal yang universal gitu. Ini tokohnya tadi udah dibahas juga ya. Nah, ini selanjutnya selain ada teori tadi linear dan siklus, ada juga teori fungsional dan teori konflik. Nah, teori fungsional ini dia intinya adalah terjadi itu karena adanya ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosial yang ada. Dan di sini dia menekankan kalau teori fungsional lebih kepada adanya suatu fungsi-fungsi yang ada di masyarakat, kemudian fungsi-fungsinya itu unsur-unsur yang ada di masyarakat ini mengalami perubahan seperti itu. Kemudian di sini tokohnya ada William F. Cockburn. Sementara kalau teori konflik itu dia intinya adanya suatu konflik dalam suatu masyarakat yang menyebabkan perubahan. Nah, konfliknya ini konflik apa atau konflik yang melibatkan siapa sih? Nah, konfliknya ini biasanya berupa pertentangan kelas antara penguasa atau kelompok yang mendominasi terhadap kelompok yang tertindas seperti itu. Nah, di sini tokohnya ada Karl Marx dan Karl Dahrendorf gitu. Nah, di sini kenapa kakak menekankan pada inti. Jadi teman-teman Edu Friends di sini harus paham konsep inti dari teori-teori ini seperti itu. Kenapa? Karena nanti ketika memang di sosiologi itu banyak sekali teori-teori dan konsep-konsep, dan memang kuncinya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami konsep inti dari teori tersebut kayak gitu. Nah, jadi intinya ini kan kalau fungsional tadi udah dibahas ya terkait dengan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Kalau teori konflik itu nanti intinya adalah tadi adanya konflik pertentangan kelas kayak gitu. Jadi ketika nanti ketemu soal-soal yang kemudian contoh kasus, teman-teman bisa melihat nih, wah contoh kasus ini intinya apa, dan bisa menjawab kalau misalkan ditanya termasuk ke teori apa seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada teori tambahan, tapi teori ini biasanya jarang keluar ya. Tapi di sini
kakak masukkan karena memang sebagai pelengkap aja kayak gitu. Jadi ada teori perubahan sosial yang lain. Ini ada teori modernisasi, kemudian teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Nah, kalau teori modernisasi ini mungkin kita sudah sama-sama paham juga. Jadi teori modernisasi ini adalah suatu perubahan sosial yang mengikuti negara barat atau negara-negara maju. Jadi negara-negara yang notabene negara kurang berkembang kayak gitu. Nah, negara yang masih berkembang itu mengikuti negara-negara maju. Ini teori modernisasi. Jadi perubahannya dia mengkiblat kepada negara-negara barat. Kalau teori ketergantungan dia lebih kepada aspek ketergantungannya kayak gitu. Jadi ketergantungan negara-negara dunia ketiga terhadap negara-negara maju, dalam hal ini negara-negara yang mereka ini notabene adalah negara industri seperti itu. Dan yang ketiga ini ada teori sistem dunia. Kalau teori sistem dunia ini sebenarnya dia sudah termasuk advance ya pembahasannya. Jadi tapi kita nggak perlu sampai advance itu, lebih kepada konsep intinya aja kayak gitu. Nah, kalau teori sistem dunia ini dia nanti ada pembagiannya, ada jadi dunia perekonomian di dunia ini terbagi menjadi 3 jenis kayak gitu. Jadi ada negara inti, semi periferi, dan periferi kayak gitu. Kurang lebih sebenarnya sama nih, negara inti itu semacam kayak negara yang dominan, kemudian semi periferi, dan periferinya ini dia negara yang berkembang seperti itu. Dan negara intinya ini dia menguasai dunia seperti itu. Selanjutnya ini juga yang kemungkinan EduFriends pasti nanti ketika latihan soal juga banyak akan menemukan terkait dengan bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk perubahan sosial di sini sebenarnya ada, kalau berdasar mengacu pada aspeknya itu sendiri, di sini ada 4 ya. Jadi ada indikator aspeknya itu ada 4. Yang pertama terkait dengan kecepatan atau cepat lambatnya. Kemudian yang kedua itu ada terkait dengan besar kecilnya pengaruh. Jadi seberapa besar sih pengaruh suatu perubahan yang terjadi. Kemudian terkait dengan perencanaan dari perubahan itu. Dan yang keempat itu ada akibat terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau untuk yang terkait dengan berdasarkan aspek cepat lambatnya, di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ada perubahan sosial yang sifatnya evolusi dan revolusi. Nah, teman-teman udah pada kurang lebih paham ya kalau evolusi dan revolusi itu apa. Kalau evolusi itu dia suatu perubahan yang sifatnya lambat seperti itu. Sementara kalau untuk yang revolusi dia cepat. Kalau misalkan contoh peristiwanya mungkin teman-teman pernah baca terkait dengan revolusi Prancis, tahun 1967. Nah, itu termasuk salah satu contoh revolusi yang notabene dia terjadi perubahan sosial yang cepat kemudian masif seperti itu. Berbeda dengan evolusi. Nah, evolusi ini lebih kepada perubahan yang memang dia mengalir aja kayak gitu. Makanya dia lebih lambat sifatnya. Kemudian yang kedua terkait dengan besar kecilnya pengaruh. Nah, besar kecil pengaruh ini ada perubahan besar dan perubahan kecil. Kalau perubahan kecil di sini dia lebih kepada perubahan yang memang dia skopnya itu atau wilayah terjadinya perubahan itu memang terbatas atau kecil. Contohnya perubahan terkait misal mode pakaian kayak gitu, mode fashion, gaya rambut atau gaya berbusana. Nah, itu termasuk perubahan yang kecil. Berbeda dengan perubahan yang besar. Perubahan besar ini dia bisa dikategorikan kurang lebih sama seperti contoh kasusnya misal tadi revolusi gitu, revolusi Prancis kayak gitu. Nah, revolusi Prancis ini termasuk suatu perubahan yang besar karena dia mempengaruhi suatu negara, bahkan dia berdampak juga terhadap kondisi-kondisi negara-negara lain selain negara Prancis kayak gitu. Jadi cakupan pengaruhnya itu dia luas seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas seperti tadi perubahan mode pakaian, melainkan perubahannya ini dia lebih luas dan lebih bahkan antar negara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada terkait dengan terkait perencanaan. Jadi perubahan sosial terkait perencanaan ini ada 2 jenis juga, yaitu ada perubahan sosial yang dikehendaki atau planned change, dan yang kedua itu ada yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman bisa nangkap ya secara umumnya. Kalau misalkan ya dikehendaki itu dia perubahannya itu dia memang direncanakan seperti itu. Jadi memang ada perencanaannya, kemudian juga sistematis, bahkan mungkin ada organisasinya atau ada kelompok-kelompok yang memang secara khusus dia punya tugas atau punya fungsi untuk merencanakan suatu perubahan. Berbeda dengan
suatu perubahan yang tidak dikehendaki seperti itu. Nah, kalau untuk yang perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki ini, contohnya misal kalau dikehendaki, misalnya perubahan terkait dengan pada saat masa reformasi di Indonesia. Nah, itu kan ada kelompok mahasiswa yang berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto saat itu. Nah, di situ kan kelompok-kelompok mahasiswa banyak yang ada kita berdemo, kemudian bahkan ada kelompok-kelompok dan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin suatu proses reformasi tersebut. Nah, itu termasuk suatu perubahan yang dikehendaki karena memang direncanakan seperti itu dan memang ada kelompok-kelompok yang tadi ada istilahnya ada agent of change-nya seperti itu. Sementara kalau untuk yang tidak dikehendaki dia kebalikannya. Jadi memang ya perubahannya itu apa ya bisa dibilang dadakan atau mungkin tiba-tiba terjadi. Contohnya apa? Contohnya misal perubahan sosial yang terkait dengan adanya misal ada bencana alam kayak gitu atau bencana sosial. Nah, itu kan bencana-bencana alam atau bencana sosial kan bisa menyebabkan perubahan dan itu tidak dikehendaki dan tidak direncanakan sebelumnya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Dan yang terakhir di sini terkait dengan akibat terhadap masyarakat, ada yang sifatnya struktural dan proses kayak gitu. Ini bedanya sebenarnya kurang lebih sama juga, ini lebih kepada skopnya seperti itu. Kalau struktural, skop dan juga perubahan yang terjadi itu pada hal yang sifatnya lebih fundamental atau yang kurang fundamental. Kalau misalkan yang struktural ini, dia perubahannya memang terjadi pada aspek yang ada di masyarakat yang sifatnya fundamental. Misal perubahan terkait dengan undang-undang dasar seperti itu atau perubahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Nah, ini dia akibatnya ini bisa luas kayak gitu karena yang berubah itu merupakan suatu hal yang memang jadi landasan suatu negara, misal undang-undang seperti itu. Sementara kalau untuk yang proses, dia perubahannya ya kebalikannya gitu. Jadi perubahan ini memang perubahan yang terjadi secara lazim dan banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke faktor perubahan sosial. Nah, faktor perubahan sosial di sini dia ada dua ya tadi seperti dijelaskan di awal terkait dengan subbahasan, ada faktor pendorong dan menghambat. Nah, faktor pendorongnya sendiri ini kita mulai dari faktor pendorong ya. Faktor pendorong ini di sini ada internal dan eksternal. Teman-teman udah EduFriends juga udah paham ya kalau terkait dengan internal dan eksternal itu bedanya apa. Kalau internal itu dia memang berasal dari internal kayak gitu, internal dari suatu entah itu masyarakat atau suatu kelompok kayak gitu. Sementara kalau eksternal itu dari luar, dari faktor luar seperti itu. Kalau untuk faktor internal di sini beberapa diantaranya ada 4 di sini. Kalau yang kakak masukkan ada bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian adanya konflik sosial. Konflik sosial ini konflik sosial yang terjadi di internal masyarakatnya, di internal kelompok masyarakatnya. Kemudian adanya pemberontakan dari kelompok-kelompok dari masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa perlu melakukan perubahan seperti itu. Dan juga yang keempat di sini adanya penemuan baru. Nah, ini juga yang biasanya keluar di soal terkait dengan penemuan jenis penemuan. Nah, jenis penemuan di sini sebenarnya dia ada 3 ya. Jadi ada istilah itu discovery, kemudian innovation dan invention. Bedanya apa? Bedanya kalau discovery di sini dia suatu penemuan yang sifatnya dia di awal. Jadi memang benar-benar baru dan benar-benar sebelumnya belum ada. Contohnya apa? Misal penemuan terhadap mesin uap kayak gitu. Mesin uap itu kan yang ditemukan oleh James Watt gitu. Nah, itu kan merupakan suatu penemuan yang memang baru dan pertama kali, belum ada sebelumnya kayak gitu. Jadi discovery atau penemuan terhadap penemuan benua Amerika kayak gitu. Itu suatu penemuan yang memang baru, sebelumnya belum pernah ada. Kemudian selanjutnya ada innovation. Nah, innovation ini adalah penyempurnaan dari discovery. Contohnya misal tadi kayak mesin uap. Nah, ketika mesin uap ditemukan di awal yang belum ada sebelumnya itu discovery. Tapi ketika mesin uapnya ini kemudian dia mendorong suatu penemuan lain, misal penemuan terkait dengan kereta uap kayak gitu. Nah, kereta uap ini bisa dibilang sebagai suatu innovation. Kenapa? Karena kereta uap itu dia penyempurnaan dari tadi mesin uap kemudian diolah, kemudian dicarikan penemuan-penemuannya, akhirnya jadilah kereta kayak gitu yang berbahan dasar tadi ada penggeraknya itu mesin uap kayak gitu. Nah, itu termasuk innovation.
Dan yang terakhir ada invention. Nah, invention ini bedanya apa sama sebelumnya? Jadi invention ini ketika penemuannya itu sudah diakui atau diterapkan atau dipakai oleh masyarakat. Kayak tadi misal ambil contoh lagi kereta uap. Nah, kereta uap itu innovation, tapi ketika itu baru ditemukan, yaitu innovation kayak gitu. Tapi kalau misalkan kereta uapnya sudah diakui oleh masyarakat, kemudian sudah diterapkan, dipakai, digunakan oleh banyak masyarakat, maka ini sudah termasuk ke dalam suatu invention seperti itu. Jadi sudah diakui penemuannya. Nah, yang mendorong penemuan ini diantaranya ada 3, ada kesadaran individu, kemudian kualitas SDM, dan rangsangan untuk meningkatkan efektivitas. Ini arah penemuan. Nah, arah penemuan itu sendiri, jadi ada tiga arah ya, 3 jenis arah. Yang pertama, dari satu penemuan, kemudian penemuan ini menjalar ke berbagai arah, kemudian ada juga penemuan baru yang kemudian mendorong penemuan-penemuan lain seperti tadi kayak mesin uap, mendorong munculnya kereta uap, kemudian kereta uap mungkin jadi apalagi kayak gitu. Jadi mendorong penemuan selanjutnya. Dan yang ketiga di sini ada beberapa penemuan, kemudian memunculkan adanya satu penemuan baru seperti itu. Ini ada faktor selanjutnya, ada faktor eksternal. Tadi kan kita bahas faktor internal. Nah, kalau eksternal di sini ada lingkungan fisik yang ada di sekitar kita gitu. Jadi di luar kita nih, lingkungan yang ada di luar kita ini termasuk faktor eksternal di perubahan sosial, kemudian peperangan juga termasuk ke dalam faktor eksternal karena itu terjadi di luar diri kita seperti itu. Dan pengaruh kebudayaan lain ini misalnya seperti kita tahu ada akulturasi, asimilasi, adanya penggabungan satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, kebudayaan yang dari luar kemudian masuk ke kebudayaan kita kayak gitu, kemudian itu melebur jadi suatu kebudayaan yang baru atau masih mencirikan kebudayaan masing-masing kayak gitu. Dan di sini juga ada satu istilah yang penting untuk teman-teman pahami, yaitu ada istilah itu penetrasi. Jadi sebenarnya penetrasi ini apa kayak gitu? Penetrasi ini sebenarnya dia proses masuknya suatu kebudayaan kayak gitu. Jadi proses masuknya suatu kebudayaan. Nah, penetrasi ini dia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada penetrasi damai dan penetrasi paksa. Penetrasi damai ini penetration pacific dan penetrasi paksa ini penetration violence. Bedanya apa? Bedanya ya tadi bisa dilihat dari namanya. Kalau yang penetrasi damai itu ya suatu proses masuknya budaya itu dia dijalani dengan damai atau dia minimal tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Berbeda dengan penetrasi paksa, dia biasanya diiringi dengan adanya kekerasan dan lain semacamnya. Seperti misal masuknya Jepang ke Indonesia kayak gitu. Nah, itu kan dia banyak jadi kekerasan terhadap penduduk lokal, penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya di sini ada faktor perubahan sosial. Ini kita lanjutin tadi, kita udah bahas faktor pendorong. Ini yang terakhir ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini apa aja? Intinya sebenarnya kalau faktor penghambat adalah kondisi yang masyarakat ini tidak mau menerima kondisi budaya atau hal-hal yang ada di luarnya. Sebenarnya intinya itu. Jadi ketika suatu masyarakat tidak mau atau tertutup kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi satu penghambat kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita rincikan lagi, di sini ada beberapa, ada kurangnya hubungan dengan masyarakat, kemudian juga ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, kemudian sikap masyarakat yang masih bersifat konservatif, jadi tadi masih tertutup kayak gitu, dan kemudian juga adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, sehingga ketika ada budaya luar atau budaya lain yang dirasa itu tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan yang sudah tertanam kuat ini, dia mencoba untuk membatasi atau bahkan dia tidak mengizinkan untuk budaya ini masuk seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Jadi takut ketika ada budaya ini masuk nanti malah justru menimbulkan dampak-dampak yang sifatnya negatif kayak gitu. Nah, hal-hal ini, faktor-faktor ini, yang aspek-aspek ini yang kemudian pada tahap selanjutnya itu justru malah menghambat perubahan sosial. Nah, yang terakhir di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif perubahan sosial di sini diantaranya seperti kita tahu ya, kalau misal dengan adanya perubahan sosial ini bisa berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang kalau kita bicara perubahan sosial itu dia lebih banyak didominasi oleh adanya
apa ya istilahnya dari barat atau dari negara-negara maju seperti itu, sehingga dampak positifnya salah satunya adalah dia bisa meningkatkan tadi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian tercipta lapangan pekerjaan, kemudian juga nilai dan norma yang baru terbentuk kayak gitu. Tentunya nilai dan norma yang positif ya. Dan yang terakhir di sini ada efektivitas dan efisiensi kerja meningkat seperti itu. Ini diantaranya ada beberapa hal dampak-dampak positif. Sementara untuk dampak negatifnya di sini ada yang pertama terjadi disintegrasi sosial. Tadi ketika budaya yang masuk itu ternyata tidak sesuai atau bertentangan sehingga malah menimbulkan adanya suatu konflik seperti itu. Jadi ada malah yang terjadi itu proses disintegrasi. Ini salah satu dampak negatifnya. Kemudian terjadi pergolakan daerah. Tadi ketika kita bicara soal perubahan sosial itu ada yang sifatnya memaksa seperti itu, penetration violence gitu. Jadi penetrasi yang sifatnya memaksa ini kan tentu ketika masuknya dia dipaksa kayak gitu, tentu akan menimbulkan suatu pergolakan di masyarakat seperti itu. Dan selanjutnya ada kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini karena ya tadi kembali lagi perubahan sosial ini, ketika kita membahas soal perubahan sosial, terutama konteks kekinian itu banyak sekali perubahan sosial, hal-hal yang memang sumbernya itu dari luar kayak gitu, yang terkadang nilai-nilai atau budaya-budaya luar itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, dan hal itu bisa berdampak ke tadi adanya munculnya kenakalan remaja kayak gitu, sifat-sifat yang memang negatif seperti itu. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu dampak negatif perubahan sosial. Dan yang terakhir di sini ada eksistensi adat istiadat berkurang tadi, karena ya tadi informasi yang masuk, kemudian dengan adanya globalisasi dan lain sebagainya, hal ini tentu lama kelamaan jika tidak disikapi dengan tepat, dengan proporsional, tentu dia akan berdampak pada tadi eksistensi adat istiadat ini justru tergerus oleh perubahan zaman seperti itu. Ini kan suatu hal yang negatif, karena apalagi ketika kita mau melihat konteks Indonesia sebagai negara dengan culture yang beraneka ragam, heterogen, dengan kebudayaan adat istiadat yang sangat kaya seperti itu. Tentu ketika tidak bisa disikapi, kemudian tadi menimbulkan dampak negatif berupa eksistensi adat istiadat berkurang, ini tentu merupakan suatu dampak negatif ya bagi masyarakat, bagi Indonesia gitu. Ya, paling itu aja untuk materi kita pada sore hari ini terkait dengan perubahan sosial. Selanjutnya mungkin teman-teman di sini EduFriends yang mau bertanya bisa langsung aja ditanyain di kolom chat kayak gitu. Jadi langsung aja di kolom chatnya ditanya kira-kira kalau misalkan ada materi yang mungkin kurang jelas atau perlu untuk kita diskusikan lagi, dipersilakan teman-teman. Kalau untuk materinya kurang lebih itu ya. Jadi tadi mulai dari definisi sampai ke terakhir dampak seperti itu. Gimana teman-teman EduFriends? Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pembahasan materi perubahan sosial? Kalau misalkan ada, bisa langsung aja ditanyakan di kolom chat, nanti aku coba jawab. Oh ya, satu lagi ingin nambahin lagi. Jadi ada salah satu istilah juga yang menurut aku ini juga jadi istilah yang penting dan biasanya keluar, itu terkait dengan ada namanya, tadi kan kita udah bahas ada penetrasi, kemudian juga ada jenis-jenis penemuan, invention, innovation, kemudian discovery. Selain itu juga ada istilah difusi. Gitu. Jadi difusi itu dia penyebaran budaya kayak gitu. Jadi difusi ini
beda ya dengan penetration tadi ya, penetrasi. Kalau penetrasi itu dia lebih menekankan pada tadi proses masuknya budaya itu sendiri. Jadi budaya misal budaya X, budaya dari luar mau masuk ke dalam suatu budaya yang budaya Y kayak gitu. Jadi X ini akan coba untuk masuk ke masyarakat gitu, masyarakat Y kayak gitu. Ini penetration. Tapi kalau misalkan difusi atau penyebaran budaya, yaitu proses ya dia proses ini budaya ini menyebar gitu. Jadi lebih kepada menyebarnya budaya kayak gitu. Nah, difusi itu sendiri dia ada dua jenis yang tadi mungkin belum sempat masuk ya. Jadi ada difusi intramasyarakat sama difusi antar masyarakat. Bedanya apa kalau difusi intramasyarakat itu dia lebih ke penyebarannya antar individu. Sementara kalau misalkan difusi antar masyarakat itu jadi antar kelompok kayak gitu. Paling itu aja sih. Edu Friends nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung masuk aja ke pengerjaan soal dan untuk materi terkait dengan perubahan sosial ini, mungkin aku cukupin ya. Cukupin sampai sini dulu. Selebihnya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti bisa di grup chat atau nanti kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih Edu Friends semua yang sudah menyimak dan tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.